Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Jenggawah ingin menjelaskan tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sebelum menerangkan penjelasan tentang sejarah Nabi Muhammad, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Brilian Rozi, kelas 11 IPS 1, absen 24. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Arifin, kelas 11 IPS 1, absen 17. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizur Rahman, dari kelas 11 IPS 1, absen 18. Perkenalkan, nama saya Sahrul Gunawan, kelas 11 IPS 1, absen 26 dari SMAN Jenggawah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hamdi, kelas 11 IPS 1, absen 3 dari SMA Negeri Jenggawah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haryadi, absen 2 dari 11 IPS 1, SMA Negeri Jenggawah. Wahyu pertama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum menjadi seorang Rasul, Nabi Muhammad telah mendapatkan beberapa karunia istimewa yang menjadi tanda kebesarannya sebagai Nabi terakhir. Tanda tersebut meliputi wajah Nabi yang bersih bersinar mengalahkan sinar bulan, tumbuh suburnya daerah tempat tinggal Halimah, ibu menyusui Nabi, dan lain sebagainya. Pada saat Rasulullah ingin mendapatkan wahyu pertamanya, beliau bermimpi malaikat Jibril mendatanginya. Kemudian beliau menyendiri di Gua Hiro, tepatnya di sebelah atas Jabal Nur. Di tempat itulah beliau diperlihatkan bahwa mimpinya adalah benar. Malaikat Jibril pun datang kepada Rasul dan turunlah wahyu yang pertama. Bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang mengajar manusia dengan merantarakan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-4. Peristiwa inilah yang menjadi awal mula perjuangan Rasulullah SAW menyebarkan agama Islam di muka bumi. Beliau menjadi nabi terakhir yang diutus menyebarkan agama Islam kepada seluruh umat Islam. Dakwah Rasulullah SAW. Setelah mendapatkan wahyu pertamanya, Nabi kemudian melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Orang-orang pertama yang masuk Islam dan mengikuti beliau adalah Khadijah, istrinya, para sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq, Zain bin Harithah, Ummu Aimam, Ali bin Abu Thalib, dan Bilal bin Rabah. Setelah beberapa tahun melakukan dakwah secara diam-diam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Perintah berzakat
kewajiban berzakat pertama kali diberlakukan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berada di Madinah. Beliau mengutus muazzin bin memberikan nasihat kepadanya agar menyampaikan kewajiban berzakat. Beliau berkata, sampaikanlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan zakat kepada harta benda mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin, di antaranya mereka. Contoh berzakat yaitu harta benda yang dizakati di masa Rasulullah SAW adalah binatang ternak seperti sapi, kambing, unta, kemudian emas dan perak. Selanjutnya yaitu tumbuh-tumbuhan seperti gandum, anggur kering, kismis, dan kurma juga menjadi bahan makanan yang bisa dibayarkan untuk berzakat. Prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah tentang zakat adalah mengajarkan berbagi dan kepedulian. Oleh sebab itu, zakat harus mampu menumbuhkan rasa empati serta saling mendukung berhadap sesama muslim. Dengan kata lain, zakat harus mampu mengubah kehidupan masyarakat, khususnya umat Islam. Pada tahun ke-11 jadi Nabi Muhammad menjadikan Abu Talib dan istrinya Khadijah wafat dan tahun tersebut setelah Allah kemudian mengutus malaikat Jibril untuk mendampingi Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjid Haram ke Aqsa. Momen itu yang disebut dengan perjalanan Isra Mi'raj. Dalam perjalanan itulah Rasulullah mendapatkan perintah salat 5 waktu yang wajib dikerjakan oleh seluruh umat Islam. Wafatnya Nabi Muhammad SAW, peristiwa memilukan terjadi saat Abu Bakar sedang tidak berada di Madinah. Peristiwa tersebut adalah wafatnya Nabi Muhammad. Setelah mendengar kabar tersebut, Abu Bakar langsung pergi ke rumah Aisyah untuk melihat jasad Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah meninggal dunia, Abu Bakar mengatakan, "Ketahuilah, barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad ini telah mati. Dan barang siapa menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah tetap senantiasa hidup dan tidak akan pernah mati." Kemudian Abu Bakar membacakan firman ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala surat As-Zumar ayat 30. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Artinya, sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Itulah kisah singkat Rasulullah selama hidupnya. Semoga dengan mengetahui kisah ini kita dapat mengambil pelajaran untuk dijadikan pedoman dalam hidup. Amin. Sekian dari kelompok kami kelas 11 IPS 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata salah yang kurang Berkenan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.